talk about soccer dan timnas yang sudah memasuki persiapan. Kayaknya udah bukan memasuki persiapan lagi ya. Harusnya udah siap sih untuk menghadapi pertandingan tanggal 20 Maret mendatang. Oleh karena itu kita langsung menghadirkan, ini dia pelatih timnas yang baru. Oke, Patrick SpongeBob. Ada Pak Lukas Aditya selaku Ratu Detik Sport. Selamat sore Pak. Selamat sore Afif, selamat sore Eza. Hai. Ini lagi seru ya diobrolin juga soal naturalisasi nggak nyambung. Iya, benar betul. Ya, bener. Ada 3 pemain terbaru yang nanti dinaturalisasi lagi. Ya. Siapa ya Pak? Joey Pelupesi, Dan James, sama Emil. Oh iya, Emil Audero. Mulyadi. Emil Audero Mulyadi. Iya. Itu nanti kalau nggak salah mereka itu diambil supaya tanggal 10 di Roma. Di Roma ya, dan kayaknya kan masih harus pendaftaran ya. Harusnya sih pendaftarannya udah. Untuk Bukan 13 ya Pak? Enggak ya? Tanggal 10 juga ya? Harusnya udah sih. Harusnya udah untuk pertandingan FIFA Matchday bulan Maret ini. Dan kemungkinan ketiganya nggak akan masuk sih untuk Garuda Calling yang besok. Berarti buat next ya kalau gitu untuk ya? bulan depan. Nah. Sebelum kita terlalu jauh, kita ke pertandingan terdekat dulu aja lah ya. Bulan ini ya ada 2 pertandingan Eza. Iya, lawan Australia di Sydney dan lawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Dari pandangan mata, bagaimana persiapan tim kita? Mengingat juga ini pertama kalinya juga bersama dengan Patrick Kluivert. Ya, ini menarik ya Isya ya, karena kemarin kan pemain yang dipanggil Sintayong sebagian besar kan itu aja ya. Nah ini menarik kita bahas bagaimana Patrick Kluivert nih. Garuda Calling yang pertama akan seperti apa komposisinya kan? Apakah ada pemain Liga 1 seperti yang sudah diomongin, yang pemain Liga 1 akan menjadi tulang punggung timnas atau banyak pemain naturalisasi lagi yang akan pemain diaspora yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia gitu. Dan ini kan sebenarnya mepet banget ya Pak. Apakah PSSI memiliki rencana untuk TC udah nggak mungkin ya training camp ya? Karena memang sebenarnya mepet banget ya. Untuk FIFA Matchday di negara-negara yang sepak bola sudah maju itu nggak akan ada TC sebenarnya. Oh gitu ya? Karena memang pemain kumpul karena sudah main di klub dan pelatih timnas tinggal mengatur strategi aja sih sesuai dengan strategi yang ingin dia usung dengan pemain-pemain yang dia panggil seperti itu. Oh bukan TC Pak, maksud gue sorry, uji coba secara kan kita Patrick Kluivert pelatih baru nih ya kan, lu pelatih baru pasti butuh uji coba dulu kan. Betul. Iya kan. Apakah kita nggak punya itu Pak waktu itu? Building chemistry gitu. Nah itu dia di retret di Magelang gitu Pak. Iya bisa. Bedanya ya? Betul. Beda judul. Biar sinkron kan strategi yang akan diusung dan apa yang akan dilakukan pemain di lapangan nanti biar sinkron. Tapi ini nggak ada berarti kita Pak. Coba. Wah, ini terlalu resiko nggak sih Pak? Sebenarnya ya apa yang diambil PSSI memutuskan memecat Sintayong dengan menggantikan dengan Patrick Kluivert itu sudah jadi pertaruhan besar ya. Sudah diperhitungkan begitu ya? Harusnya sih sudah diperhitungkan karena memang ya ini pergantian besar loh gitu. Iya sih deg-degan sih. Gue sih jujur deg-degan. Gue deg-degan Pak gitu ngeliat. Karena ya oke lah mereka pemain bola hebat-hebat semua gitu. Cuma kan tetap aja butuh chemistry gitu kan. Apalagi pelatih baru. Dan seharusnya dengan kemarin sudah cukup sering main bersama Sintayong. Waktu dilatih Sintayong ya chemistry itu harusnya udah terbentuk. Antar pemain lah ya. Ya. Nah tapi kan formasi yang akan diturunkan nanti. Apakah formasi yang sama yang diturunkan dengan sama Sintayong kemarin? Nah itu yang atau yang menarik baru? Kita tunggu Eza. Belum makanya Garuda Calling-nya kita lihat dulu nih besok apakah pemain-pemain yang sudah sering dipanggil Sintayong tetap akan dipanggil juga ketika Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih kepala. Nah, yang menarik adalah di posisi back nih. Posisi back rame ya, Pak? Rame banget rame dan banget di back. Ada kabar buruk sih. Semalam kan Kevin Dix cedera kan. Meskipun dia baru main sekali, dimanapun juga Kevin Dix itu ya tier 1 lah kalau di pemain Eropa ya, pemain klub Eropa. Nah, itu siapa yang akan menggantikan dia? Nah, di posisi ini ada banyak pemain sih memang seperti Sandy Walsh, terus Yakub Sayuri dan Aslawi Mangkualam. Itu bisa menggantikan dan tergantung strateginya Kluivert nanti siapa yang akan dimainkan. Apakah formasinya akan 4-3-2-1 atau 4-3-1-2 atau 3-4-1-2 itu yang nanti akan mendasari bagaimana Garuda Calling ini akan disusun seperti itu. Soal Elkan Bagot Pak, apakah akan punya tempat kembali di timnas Indonesia di eranya Patrick Kluivert sekarang? Nah, seperti yang ini ya pernah dibahas dulu.
beberapa pemain kan memang nggak punya kans lagi di saat Sintayong. Salah satunya kan Bagot juga Sadil Ramdhani yang dicoret di Piala Asia. Nah sekarang ini mereka punya angin kedua nih, jadinya nanti mungkin aja dipanggil ya. Seru. Nah ini justru sebenarnya yang aku cukup penasaran juga di mana pasti kan banyak alasan atau sebetulnya pasti punya segudang alasan mengapa Kluivert ini akhirnya ditarik untuk Indonesia juga. Dia punya ciri khas tertentu nggak sih kalau membuat sebuah formasi gitu, yang akhirnya bisa jadi kisi-kisi untuk formasi yang nanti akan dimainkan nih sama timnas for the first time. Biasanya yang ada orang tambah, ada pemain tambahan. Iya, tambahan. Kita kedatangan extra player Reza Pratama dari Detik Sport juga. Pura-pura aja. Pura-pura. Kita balik ke masuk dulu. Gimana tadi Pak? Nah, di kesusunan kepelatihan timnas ini kan ada Alex Pastur ya. Sama Denny Lanzat. Dan Alex Pastur kemarin disebut sebagai ini loh otak strateginya timnas. Nah, melihat skema formasi permainan yang biasa diusung Pastur itu biasanya 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. 3 back berarti ya Pak? Ya. Jadi sebenarnya formasi ini akan fleksibel dengan ketersediaan pemain yang sudah dipanggil. Nah, nanti kita lihat aja siapa sih yang akan menjadi pemain yang akan dipilih oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Apalagi kita mempunyai target ya di Australia itu meraih 1 poin minimal. Kalau misalnya menang ya syukur alhamdulillah gitu. Karena itu akan memuluskan kita mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026. Wow. Semakin dekat nggak Deng? Ke USA kita. Ada masih jauh tapi negara kan? It's getting closer gitu. Iya. Tapi kalau Pak Reza sendiri Pak, realistis gak sih Pak Indonesia lolos ke Piala Dunia? Wah lama jawabnya nih, kayaknya banyak banget tekanan dalam hidupnya. Kalau mau berpikir secara ada otak sama hati itu beda. Kalau gimana tuh? Hati pengennya sih lolos. Sebagai pengen lah ngeliat negara sendiri masuk ke Piala Dunia. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kalau dipakai rasional, pakai logika, ya mungkin untuk sekarang masih terlalu apa nih? Tepat lah. Moga mungkin terlalu masih banyak yang perlu dibenahi, meskipun pemain yang dipanggil pun nggak jelek. Pemainnya average rata-rata bagus lah untuk bisa bersaing masuk ke. Cuman untuk saat ini realistis aja sih, mungkin setidaknya sampai ke babak keempat. Lalu lihat dari situ bagaimana pencapaiannya. Kalau dari situ mungkin bagus juga ya, mungkin ada bisa lah, itu kita baru bermimpi. Tapi untuk di putaran ketiga ini mendingan lebih baik kita fokus nih kedua laga ini minimal meraih 4 poin lah setidaknya. Walaupun sebenarnya target 6 poin. 4 poin itu paling realistis sih dari 2 laga besok lawan Australia dan Bahrain. Soalnya kan ketum PSSI Pak Erick Thohir bilang, kalau target utama PSSI itu sebenarnya Piala Dunia nggak 2026 ya Pak? 2034. Tapi momentumnya tuh ada sekarang. Tiba-tiba kok kita masuk ronde ketiga, kok kita bisa ngalahin Arab begitu. Jadinya kayak tanggung basah. Kepalang basah ya udah, kenapa nggak di situasinya kan seperti Olimpiade Paris kemarin kan. Betul sebenarnya Olimpiade Paris. Di saat Olimpiade Paris itu kita mempunyai kans ya, kita mau nggak mau harus kejar untuk mencetak sejarah. Cuman ya kita akhirnya gagal kan untuk di playoff. Sama Guinea ya. Sama Guinea kita kalah. Artinya ya berkaca dari Olimpiade itu yang tadi Lukas bilang, ya kenapa kita nggak coba kayak begitu aja sejauh apa sih tanpa memberikan ekspektasi yang berlebih. Kita ya udah biarin aja mereka mau main sampai mana, karena toh kita pun tahu secara logika, secara hati kecil ya kita sebenarnya belum pantas untuk main di Piala Dunia. Iya sih ya secara luas ya, tapi ya iyalah. Kalau target kita mah pengen ya, kita main lepas aja sih sekarang. Main lepas, nikmati pertandingan, tambah pengalaman gimana cara menyikapi pertandingan-pertandingan di fase krusial. Ya seperti kemarin lawan Arab Saudi, kita bisa meraih kemenangan pertama dalam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Nah, kuncinya adalah yaitu tadi main lepas, gimana kita bisa memanfaatkan peluang. Semoga dengan bergabungnya Kluivert, lini depan kita yang kemarin kurang produktif bisa lebih bagus lagi. Gitu. Juga lebih kepada Pak. Kluivert ini kan lebih kepada soal mental dia sebagai pemain besar dulu, di klub-klub AC Milan, Barcelona. Lalu ada Ajax, Newcastle. Artinya Valencia dia bisa menularkan bagaimana sih
mentamu menghadapi pertandingan penting, jangan sampai kejadian seperti lawan Bahrain ya, yang terpancing emosi lalu lawan China juga apa overconfidence itu terjadi lagi nanti besok di laga lawan Australia dan Bahrain yang sejatinya emang kita bisa menangi 2 laga itu. Oke. Yang menarik sih susunan pemainnya siapa yang dipanggil. Iya, itu kan. Maksudnya gue harus siap-siap kalau misalnya gue dipanggil nih ya kan. Dipanggil apa? Panggil buat apaan, Pip? Dipanggil buat liputan. Buat liputan. Ada miss call dari Patrick 99 miss call kan. Patrick Wangai kebetulan. Itu lebih ke arah pinjol 99 kali. Jangan dong. Tapi nah sekarang baru kita masuk ke pemain naturalisasi yang baru. Urgensinya apa? 3 langsung di sebenarnya Eza itu adalah sebagai bank pemain sih. Kemarin itu kan ya seperti sekarang ini Kevin Dix cedera. Kalau misalnya nanti ada pemain lain cedera, kita udah mempunyai data pemain-pemain yang bisa dipanggil dengan kualitas yang sama. Kedalaman squad tuh ya? Kedalaman squad. Nah, makanya di pos penjaga gawang ada Emil Audero kan. Emil Audero timnas U21 Italia yang dulu sempat mau dipanggil tapi bapaknya nggak mau. Terus ini Emil Audero nih, ini Emil Audero Mulyadi belakangnya. Anaknya Pak Mulyadi. Nah, dia udah cukup berpengalaman ya, pernah juara Liga Italia juga bersama Inter Milan. Agak mirip Ashraf ya. Dia orang Lombok deh. Bapaknya orang Lombok. Iya, terus orang Lombok bapaknya. Pink Beach. Bukan Deddy Mulyadi tapi. Deddy Mulyadi kan gubernur Jabar. Berarti Emil bisa makan ayam taliwang nih dia nih. Jago kali, iya. Benar. Terus Pak. Jadi ya itu sih agar lebih banyak pilihan untuk melapis Pais, nggak cuma Hernando dan nggak cuma Adi Satrio atau Nadeo atau Syahrul Tisna. Jadi ketika kita butuh kiper yang berpengalaman, stoknya ada. Di bek kiri sini yang numpuk banget sebenarnya. Bek kiri tuh Pratama Arhan, Calvin Verdong, Shane Patinama dan sekarang tambah Dan James. Itu ada James yang baru. Yang baru kemarin, barengan sama Emil sama Joy Pelupesi. Nah itu yang numpuk banget memang. Jadi persaingan untuk di sisi kiri pertahanan Indonesia itu udah ada 4 orang. Jadi persaingannya akan sangat sengit. Sementara untuk di gelandang pertahan Joy Pelupesi akan menambah amunisi lagi. Karena kemarin cuma ada Ivar Jenner dan setelah itu pelapisnya Natanco. Ricky Kambuaya kalau untuk pemain lokalnya. Dan sekarang tambah Joe Pelupesi dan kalau ada Jairo Riederwald mungkin akan lebih banyak lagi opsinya. Ya, walaupun itu agak rumit tuh. Jairo Riederwald itu kalau Jared namanya. Kenapa rumit? Apa yang bikin rumit? Karena dia pernah main di timnas U21 Belanda apa ya? Timnas senior bahkan. Timnas senior. Bahkan capsnya udah 3 kan. Susah ya. Apakah gapnya jadi terlalu jauh gitu dengan pemain? Enggak. Jadi ada peraturan FIFA tapi yang kalau sudah 2 tahun lebih tidak dipanggil itu bisa. Apa ini masalah ini juga? Buang keturunan soal garis keturunan juga. Masih dicari juga kan jalur keturunan dia. Kalau Pais kan waktu itu kan dari neneknya yang lahir di Jember. Kediri ya? Kediri. Oh, kampung Inggris dong? Ya, pantes. Jago bahasa Inggris. Iya. Padahal Pais orang Belanda. Gue Pak Reza ada pertanyaan menarik nih Pak. Ini soal naturalisasi kan kayaknya sampai sekarang tetap masih jadi perdebatan kan. Terbaru tuh Ahmad Dhani, anggota dewan kita bilang soal keturunan itu katanya pemain yang udah usia 4 apa nih? Ya itu. Pemain yang udah 40 tahun itu nggak apa-apa dikawinin aja sama orang Indonesia, anaknya bisa dibina begitu kan. Yeah. Maksudnya tetap ada pro kontra nggak sih Pak di naturalisasi ini gitu? Ya mungkin kalau kayak gitu, menurut saya itu asal ucap ya. Ya mungkin walaupun sebenarnya itu banyak lah, nggak perlu dia pun meminta kayak begitu. Udah banyak ya, contohnya dari bank pemain kita yang sekarang kita panggil itu kan berarti kan contohnya sudah banyak orang, artinya orang Indonesia menikah dengan orang asing itu udah banyak lah. Apalagi dari Belanda ya contohnya sebagian besar karena dari Belanda. Ya itu tinggal bagaimana PSSI bisa mencari bank pemain di sana ya, scoutingnya bagaimana cara mereka merayu agar supaya mau main di Indonesia yang mungkin nilai tawarnya lebih tidak setinggi biar mereka mungkin bermain di timnas Belanda atau di timnas banyak saingan ya. Banyak saingannya, artinya mereka bisa mungkin mendapatkan spotlight di Indonesia lah sebagai pemain timnas. Karena kan otomatis dengan dia berstatus pemain timnas, market value dia akan naik kan, dan dia akan semakin dikenal oleh nggak cuma masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan juga ya masyarakat luar akan lebih mengenal dia gitu. Dan seperti juga MLS, Pais di Gaet, pamor PMLS pun naik.
Dan dia udah punya satu fans berat kan, Pak Mu. Oh iya Pak Mu. Itu berat banget, sampai nangis ya. Sampai nangis. Artinya itu kan udah jadi satu contoh lah, contoh kecil bahwa ya bergabungnya pemain nasional itu juga membawa sisi positif dari ya engagement dari yang untuk misalnya MLS sekarang mereka udah klub apalagi terutama Dallas tidak ragu-ragu untuk memakai bahasa Indonesia atau lebih mengenalkan MLS secara luas lah ke penonton Indonesia ini loh, Paes mainnya di sini dan mereka lebih bisa berani menaikkan nama Paes. Tadi kan mungkin MLS mungkin hanya memakai nama Messi atau Giroud atau Suarez atau mungkin Inter Miami lah pada umumnya, Odell Beckham. Tapi mereka sama bisa punya Martin Paes untuk nih Indonesia main di Paes, main di MLS, Martin Paes. Ini loh liganya kayak begini. Ini klubnya Dallas kayak begini. Berarti memang bisa dibilang juga naturalisasi ini memperluas pasar sepak bola kita betul. sih. Ya, betul. Pasar sepak bola dari liga tempat Pemain kita masing-masing. Contohnya Jaitses juga. Nah itu Jaitses tuh. Yang dia katanya bendera Indonesia ada di stadionnya apa ya? Ya, di Venezia. Artinya dia juga bisa membuktikan bagaimana seorang Jaitses itu bisa week in week out dia main rutin di Serie A dan menjabat kapten pula di sebuah tim Itali yang dimana dia harus bisa bahasa Italia mungkin belum selancar, dia bisa memimpin orang yang bukan non Italian, dia bisa memimpin sebuah tim, salah satu tim tradisional di Italia, Venezia ya, itu sudah menjadi prestasi yang bagus buat dia, artinya dia pengakuan dari orang-orang, karena tidak mudah. Yang kita sempat dengar cerita pengakuan Como kenapa tidak mau mendatangkan pemain Indonesia naturalisasi ya, itu karena mereka memang punya standar tinggi yang mereka tetapkan. Artinya pemain kita tidak bisa memenuhi itu, tapi sementara di Venezia, nih ada nih yang bisa naik, Bang Jai, nah itulah. Semoga makin banyak Bang Jai lain di Eropa ya, terutama di liga-liga besar lah. Gitu. Jadi duta gitu ya, duta sepak bola Indonesia lah ya, secara nggak langsung gitu. Kalau soal susunan pemain gimana nih Pak Afif? Siapa aja yang menurut Pak Afif akan dipanggil untuk Garuda Calling yang pertama nanti? Prediksi. Ya dari kiper dulu deh, dari kiper. Panjang banget nih Pak kita, 20 pemain dong. 26 bahkan. 26 malah ya. Iya. Kalau menurut gua sih hampir sama sebenarnya Pak. Hampir sama ya. Hampir sama sih. Cuman menariknya kemarin kan Patrick Kluivert berapa kali nonton ya Liga 1 walaupun nggak banyak gitu Pak. Mungkin dia bisa kayak Rizaldi, siapa yang ini Malik Rizaldi mungkin bisa dipanggil lagi tuh. Detan mungkin. Tapi Detan juga bagus. Rizaldi kan sedang cedera ya sekarang ya. Oh iya, makanya mungkin Victor Detan bisa. Sebenarnya ada satu nama sih yang siapa? Liga 1 nih. Di Liga 1 yaitu pemain Dewa United selain Egy Maulana Fikri ya. Siapa? Septian Bagaskara. Karena dia bisa menjadi opsi untuk pemain nomor 9. Nah, Septian Bagaskara ini salah satu pemain lokal yang produktif karena dia sudah mencetak 7 gol kalau nggak 9 gol. Mentang-mentang namanya Septian harus di nomor 9 ya? Apa gimana? Septian Uhuy. Septian di Cahyo. Enggak, namanya memang Septian. Nomor 9 itu posisi ya, Za? Iya. Posisi penyerang tengah. Ya. Ya, sementara Ramadan Sananta kemarin juga sudah kesulitan di Persis Solo, Dimas Derajat juga tersingkir di Hoki Caraka. Persib Bandung, Hoki Caraka juga kan lagi masih susah ya Pak? Masih susah karena PSS kemarin juga sedang di juru kunci kan, performanya juga kurang oke juga. Nah, Septian Bagaskara ini bisa menjadi opsi sih karena memang Dewa United sekarang juga lagi bagus-bagusnya ya. Kemarin di Liga 1 habis menang 6-0 lawan Semen Padang dan mereka menjadi tim paling produktif di Liga 1 dengan 43 gol. Jadi pantas lah dicoba selain Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya kalau yang di Dewa United. Victor Detan bagaimana Pak Lukas? Victor Detan masih muda itu bukan sih? Iya, masih muda yang main di U20 kan kemarin di Piala AFF. AFF ya. Persaingan untuk di sisi sayap itu memang sudah ini ya, ketat penuh ya. Karena masih ada Ragnar Notmangun, Rafael Struik, juga masih ada Ole Romeni dan Witan Sulaiman juga. Itu juga masih bagus dan oke lah untuk menjadi sebagai tim player. Ya, dan masih ada Marcelino juga kan yang sering dipasang sebagai sayap. Nah, itu masih akan agak susah sih untuk Victor Detan, mungkin akan di U23. Dia sama si Fred de Boer siapa pelatihnya? Fred de Boer namanya susah. Fred de Boer. Ya, itulah itu. Tapi saya ingin sebenarnya lebih ingin melihat Victor Detan bisa dapat kesempatan sih, artinya bisa mulailah dikasih kesempatan untuk dia bisa mungkin bisa membantu memacu mental dia juga ya. Artinya dia itu.
Enggak pikat kurang gitu. Oke. Tapi kapan sih Pak Garuda Calling biasanya? Ini kan kita 20 main nih. Mungkin pekan depan ya. Pekan depan kali ya. Biasanya habis seminggu sebelum. Biasanya mungkin pas tengah-tengah Liga Champion lah bisa jadi. Menunggu pertandingan terakhir juga kan, karena kalau ada pemain yang cedera nanti akan manggil lagi. Oh ya Liga Champion minggu depan ya berarti? Ya, leg kedua ya? Biasanya akhir pekan ini kalau enggak tengah pekan besok. Itu udah mulai dipanggil. Oke, patut dinanti. Tapi beberapa sih timnas sudah mulai manggil sejak 1-2 pekan lalu. Oh, Brazil udah kan? Brazil tuh Anthony yang dipanggil, Pak? Anthony dipanggil. Wah, itu GOAT yang dipanggil. Neymar udah dipanggil lagi. Neymar dipanggil. Terus Argentina juga udah ya, Messi masih dipanggil. Ya. Kalau di penjaga gawang ya Martin Paes sih. Iya. Pelapisnya mungkin Hernando dan Nadio. Di back Calvin Verdong, Pratama Arhan mungkin akan mendapat kesempatan karena dia juga lagi bagus-bagusnya kan di Bangkok United. Iya di BU dia. Terus di Sean Patinama masih sepertinya akan dipanggil juga. Di pos back tengah Jaizes, Rizky Rido, Misil Gers. Dan mungkin back lokal lagi ya Muhammad Ferrari. Ferrari. Iya. Nah di back kanan ini yang kemarin kehilangan besar Kevin Dix, mungkin Asnawi, Yakob Sayuri juga bisa akan dimainkan lagi. Back kanan agak Sandy Walsh, Jody Ahmad mungkin Ahmad ya. Karena dia akan diambil sebagai pengalamannya kan. Ya, sebagai senioritas. Ya. Mungkin agak susah mungkin di posisi bek kanan ya, Lukas ya. Artinya mungkin stoknya tidak sebanyak di sisi bek kiri dan memang beberapa kali kan memang fans kita kan supporter suka mengkritik mensoroti permainan Asnawi yang drop ketika jauh berbeda dengan ketika di posisi bek kanan Sandy Walsh, Kevin Dix ya, Sandy Walsh atau Kevin Dix. Artinya mungkin kalau Kevin Dix bermain masih ada Sandy Walsh bisa taruh di posisi bek kanan. Yakob Sayuri lebih bagus secara ofensif sih. Ya. Karena kita juga membutuhkan kecepatannya overlap dengan kecepatannya dia. Dan di pos gelandang Tom Haye sepertinya masih akan dipanggil. Profesor. Ivar Jenner, Natancho. Untuk pemain lokalnya ya Ricky Kamboya memang lagi bagus banget sih di Dewa United ya, dia panas lah untuk mendapatkan kesempatan. Di lini depan Ragnar Mangun, Rafael Struik, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand dan mungkin Egi Maulana Fikri dan Septian Bagaskara tadi yang kita bahas. Sepertinya Witan akhirnya mesti bisa Witan. Ya, mungkin kalau masih ada slotnya Witan akan dimasukkan juga. Menarik. Patut nanti. Iya, besok berarti ya kita baru akan bisa menantikan Garuda Calling. Pekan depan lah, akhir pekan ini kalau nggak pekan depan. Tapi kan kadang-kadang PSSI juga tiba-tiba Garuda Calling, kejutan kan. Iya bener juga sih. Surprise-nya ya. Tiket udah habis Pak ya, yang Bahrain ya? Bahrain udah habis loh. Udah habis Bahrain. Padahal Hamin 5 lebaran ya? Hamin 5 lebaran, mungkin itu menuju lebaran orang udah persiapan sebelum lebaran pulang nonton dulu bola. Mudiknya ditunda kan. Iya. THR-nya udah cair langsung. Udah pada boleh WFS, Walk from Stadium. Wow, malam-malam dong kita nanti. Masuk angin lah. Padahal di sana nggak boleh bawa tas besar. Oh iya, jangan. Bawa PC tapi boleh dong. Boleh. Bawa PC boleh. Bawa iMac digendong bisa. Asal jangan bawa tas besar. Iya kan yang nggak boleh tas besar aja. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas, Pak Reza untuk waktunya. Minggu depan